day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. For the time is at hand. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, be watchful. He cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. Behold, I come quickly. And unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Behold, I come quickly.
Shalom. 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 Selamat pagi. Salam Selamat pagi. salam sadar. Pada pagi hari ini kembali kita live ya bersama dengan Alidara Rayuwa Channel, kemudian bersama Al Hayat Indonesia, bersama dengan Gerbang di Channel dan Bang Yoel Channel. Pagi hari ini, pagi yang indah ini, pagi yang telah dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, anak-anaknya. Kita masih merasakan dan kita boleh menikmati pagi ini dengan tanpa kurang suatu apapun, juga kesehatan yang tetap diberikan kepada kita. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas, karena rupanya Yuni knalpot bocor tadi malam live di channelnya di Komnas Begoder ya. Dia bertanya kepada mereka yang ada di situ tentang pertentangan atau perbedaan ya, yang 50.000 tahun dan 1.000 tahun. Dia bertanya kepada para Begoders, tapi tidak ada satu juga yang bisa jawab. Bahkan jawabannya saling simpang siur satu dengan yang lain. Kemudian kedua, dia menanyakan hadis yang memalukan bagi dia katanya, yaitu menyusui orang dewasa. Tetapi itu pun tidak bisa dijawab oleh para Begoders dan Dongolers yang ada di room. Aditai talang air ini ya. Bahkan dia di stop, bahkan dia di dibatas-batasi. Nanti kita lihat, kita dengar rekamannya ya, karena saya sudah rekam. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lucu ya, menggelikan, sekaligus mempertontonkan ya kebegodersan mereka, kedongoleran mereka terhadap buku mereka sendiri. Akhirnya mereka saling simpang siur, mereka saling beradu argumentasi. Kita tonton dan kita dengarkan lagi nanti. Sebelumnya itu seperti biasa, kita harus berdoa dulu, meminta pimpinan Roh Kudus agar live ini bisa berjalan dengan baik. Biasa, Pak King David mempunyai tugas untuk berdoa. Silakan Pak King David. Shalom Pak King David. Sebelumnya saya sebelum masuk. Shalom Pak Lidara. Shalom semua teman-teman. Ya, Seki Sembiring, Pak Rene dari Belanda. Shalom. Ini apa ini? Ifrit apa ini? Ya. Ifrit Insaf. Jin Ifrit Jin Ifrit sudah insaf. sudah insaf ya. Iya. Luar biasa ya. Baik, Ya. kita siapkan hati kita. Sebentar Pak King Kita David. berdoa. Sebentar. Ya, gimana? Sebentar Pak King David. Sebelum masuk dalam doa, saya sebelum lupa juga saya menyapa yang ada di live chat ya. Terima kasih ya, tetap setia mengikuti channel dan menyaksikan channel Lidara Rayuwa sampai dengan hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita masuk di dalam doa. Silakan Pak King David. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi yang indah, buat hari yang baru. Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kami. Tuhan masih menambah usia kami satu hari lagi.
Kalau kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan bisa melakukan segala aktivitas hidup dengan baik, semua adalah kasih karunia Tuhan. Semua adalah anugerah yang luar biasa dari Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini, di mana siaran Litara Rewawa pada pagi hari ini Tuhan akan berlangsung. Namun sebelum itu berjalan, Tuhan, biarlah kami mohon tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan mengurapi hamba-Mu agar setiap materi yang sudah dipersiapkan yang akan dibahas pada pagi hari ini semuanya berguna bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Bahkan orang-orang yang belum percaya pun mata rohani mereka akan dicelikan, dibukakan. Hati mereka yang tertutup akan tersingkap. Telinga yang tuli akan kembali Tuhan bisa mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus mencengkeram hati mereka dan mereka bertobat dan mengaku dengan mulut-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus Tuhan. Setiap peralatan yang akan dipakai juga, baik laptop, baik Tuhan StreamYard, Signal, maupun juga Tuhan komputer, semuanya Tuhan Engkau mengurapinya. Bahkan semua udara, listrik, segalanya Tuhan, cuaca, Tuhan berikan yang terbaik. Sehingga siaran ini dapat ditangkap, dilihat dengan jelas, dimanapun setiap orang yang bisa menangkapnya, di belahan bumi manapun juga. Semua bisa terlihat dengan jelas. Tuhan Yesus, urapi juga anak-anak-Mu yang sudah ada di room ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat marifat kepada kami semua. Sehingga apapun yang kami persembahkan pada pagi hari ini, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pakai lidah mulut bibir kami menjadi alat yang berguna Tuhan. Sebagai perpanjangan mulut Tuhan untuk bisa disampaikan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Bapa di sorga, urapi juga anak-anak-Mu yang ada di live chat yang setia menulis kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemerintah Indonesia, berkati presiden kami dan seluruh jajarannya. Berkati semuanya Tuhan, mulai dari TNI, Polri, semua Tuhan komponen bangsa ini Tuhan, ada di dalam kekuasaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan segera mulai siaran ini. Tuhanlah pimpin semua dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami buka siaran ini di dalam satu nama, yakni nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk yang di room juga yang sudah hadir. Saya sapa dulu ya, Shalom Pak Jeki Sembiring, Shalom Pak Cengke, Shalom Pak Westerling, Shalom Shalom ya, Hoyan Morgan di Belanda, Shalom Ifrit Insaf, dan Shalom saudara saya yang semua terbaik di sini, juga Pak King David. Haleluya. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kalau Pak Firman dulu ya. Oke. Sebelum itu kita dengarkan dulu seperti apa pembicaraan mereka tentang pertanyaan yang diajukan. Baik, kita dengar sama-sama ya. Itu ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita apa hari ini malam nih, Bang Andi? Ya, Mbak Yuni cerita pengalaman Mbak Yuni ketika masuk jalan umum kemarin lah. Oke,
Apa ya? Jangan. Oke, sekarang kita luruskan yang belok ya. Nanti kalau kita di sana kita nggak bisa luruskan belok-belok. Iya. Oke, tanya sama Ustadz di sini kemarin kan Pak Lidara. Saya izin dulu bentar ya. Oke. Ya, oke Mas. Silakan. Oke, kemarin kan Pak Lidara tanya ke itu Quran surat 70 ayat 4 yang 50.000 tahun itu sama yang di Al-Quran juga ada 1 hari 10.000 tahun dunia itu. Kan katanya dia kemarin itu sebetulnya pertanyaan ini sudah dijawab Bang Zuma sih, tapi mereka juga tanya juga kenapa ada perbedaan seperti itu. Jadi tolong dijelaskan di sini supaya mereka nggak tanya lagi. Ya, itu pertanyaan sederhana, Pak. Itu kan perbandingan antara manusia dengan malaikat, gitu. Bukan. Allah dan manusia. Ya, perbandingan perhitungan Allah dengan manusia jelas berbeda. Bukan seperti itu Bang Adit. Saya rasa bukan seperti itu. Jawabannya Itu sebentar, Pak. Begini, Pak Yudi, itu kan memakai kata kadar. Kan kadar itu kan perbandingan dia. iya. Ya, kadar itu perbandingan. Gitu lah. Ini kan sama-sama satu hari, tapi di situ kan 1 harinya di sana ditulis 10.000 tahun dunia. Tapi sebentar dulu. Di situ ditulis kadarnya sama kadarnya. Kadar itu perbandingan dia. Bukan seperti itu ya saya. Ya saya seperti itu sebab dia udah membaca juga. Ya nanti kalau salah koreksi ya, tapi para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Dari tahun-tahun di dunia, hal ini menunjukkan betapa dahsyat azab akan dialami oleh kaum kafir karena terasa amat panjang. Coba Bang itu Quran surat yang 50.000 tahun itu, saya rasa 1 hari yang 10.000 tahun dunia ini kita masih hidup di dunia ini ukurannya seperti itu. Tapi kalau yang 50.000 tahun itu yang di akhirat. Saya rasa juga seperti itu Bang Zuma dulu terangkan. Ya, itu tadi. Ayat berapa sih? Quran surat 70 ayat 4 itu yang 50.000 tahun. Kalau 1 hari 10.000 tahun itu nggak tulis ya. Quran surat 70 ayat 4. Boleh saya tambah dikit nggak ya, Bang Arif ya? Oke, silakan. Kita jawab aja daripada jawab di kanan nggak nyambung nanti sana pada nih. Jadi begini, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran itu 1.000 tahun, bukan 10.000 ya, 1.000 tahun. 1.000 tahun. Ya, 1.000 tahun yang kita rasakan itu bagi Allah itu hanya 1 hari. Jadi 1 harinya Allah itu di hadapan Allah itu sama dengan 1.000 tahun manusia. Dunia lah kan. Pertama. Kedua, bicara dengan 50.000 tahun malaikat. Itu begitu ya bicaranya. 50.000 tahun menurut pandangan malaikat, ya kan? Jadi sama dengan berapa ya? Di dalam mata di hadapan Allah itu tetap 1 hari. Jadi lebih lama malaikat. Enggak, kalau Yurasa pada di satu hari yang 50.000 tahun itu ukuran untuk di akhirat Pak Dani. Kalau sekarang yang 1 hari 1.000 tahun itu ukuran dunia. Sebab di sini udah tulis juga sih tahun. Itu konfirmasinya yang kita rasakan. Ayat perbandingan itu yang mana Pak Yudi? Sebentar dulu. Ada soalnya yang nggak tulis kemarin ayat perbandingannya yang 1 hari 1.000 tahun dunia.
tahun bagi manusia. Ini diumpamakan gini, kalau satu buah bego bekerja dalam satu hari dalam mengeruh itu bisa mendapatkan berapa ratus ton tanah. Seumpama kalau dikerjakan manusia bisa mencapai berapa tahun gitu loh Pak. Itu istilahnya gitu. Kalau Allah yang mempunyai kuasa memperjalankan malaikat ini dari bumi ke menghadap Allah itu satu hari. Kalau manusia yang mengerjakan bisa ketemu Allah itu perjalanannya bisa mencapai 50.000 tahun. Nah, sampai sekarang belum ada kendaraan yang bisa mencapai ke atas atau mana lah. Kalau diumpamakan gitu, kan dulu kan perjalanan kan diumpamakan memakai unta. Ya itu bisa memakai unta. Jika tidak diukur jarak dari bumi ke posisi Allah yang kita nggak tahu bisa mencapai 50.000 tahun itu menurut pendapat saya. Oh ya, oke di sini ada Bang Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hari. Nah Bang Hari ini, waalaikumsalam Bang Hari. Kalau seperti ya, aku mau menjelaskan tentang surat Al-Ma'arij ayat 4 ya. Surat Al-Ma'arij ayat 4 betul seperti yang barusan siapa yang barusan Pak siapa itu adalah ya Pak Arifin, betul seperti yang Pak Arifin bilang, ini adalah ayat tentang kecepatan malaikat yang dimana satu hari kecepatan malaikat itu perbandingan ya 1 banding 50.000 tahun dibanding manusia. Contoh begini nih, antara kecepatan semut dengan kecepatan Adit menghadap pergi ke Monas itu ibarat satu jam dibanding satu hari. Begitu Adit ke Monas 1 jam jalan kaki, semut 1 hari ke Monas jalan kaki. Jadi itu bukan perbandingan waktu antara Allah dengan manusia, beda. Kalau yang 10.000 tahun itu benar, 1 hari di sisi Allah sama dengan 1.000 tahun di sisi manusia. Tapi yang Al-Ma'arij itu bukan tentang perbandingan waktu, tapi perbandingan kecepatan. Beda, dibandingkan perjalanan. Ya, makanya beda itu tadi. Makanya kita yang perbandingan yang mana gitu loh. Kalau yang itu jelas tadi, gampang. Jadi tadi kan udah mulai dicerna kalau yang itu. Jelaskan kita ke Pak Yudi itu perbandingan yang mana, biar kita komparasi. Bukan yang satu yang Arif itu yang ayat 4 itu bukannya dalam itu di tahun-tahun di akhirat Bang. Bukan, itu kan jelas tuh ayatnya Bu Yuli, jelas. Para malaikat dan Jibril naik. Kata-kata naik itu kan adalah perjalanan. Kecepatan, benar. Ya kan? Para malaikat dan Jibril naik dengan kecepatan kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun manusia. Jadi kecepatan naiknya itu 1 banding 50.000 tahun. Bukan perbandingan waktu antara Tuhan dengan manusia. Allah dengan manusia gitu Bu Yuni. Jadi kadang-kadang mereka memang membuat kita bingung. Padahal mereka memperbandingkan dua perbandingan yang tidak sama. Oke, ada yang Oke, siapa saya menambah ini perbandingan katanya ada yang 1 hari Allah sama dengan 1.000 tahun dunia. Oke. Ada lagi 1 hari katanya sama dengan 50.000 tahun. Jadi perbedaannya itu kenapa kok ada lagi istilahnya ada pertentangan di Al-Quran, tapi yang bisa menjelaskan itu bukan pertentangan. Jadi kita jelaskan begini Bu Yuni ya, ataupun Bang Tia ya, saya pernah mendengarkan ceramah bilangnya itu 1.000 tahun di alam dunia sama saja 1 hari di alam akhirat. Jadi maka 1 hari di dalam akhirat, mengapa 1.000 tahun di dalam dunia? Katanya kalau orang di dalam akhirat itu, kalau yang disiksa itu merasakan 9 tahun di dalam neraka itu
seharusnya sudah 10.000 tahun karena siksanya pedih. Jawabannya sama semua sebenarnya. Dari Bang Tajrul itu udah cukup ya. Jadi jangan dibuat ambigu lagi. Udah bagus tadi ya. Ya betul ya Bang Islam ya. Oke, ya, kita masuk. Jadi begini Mbak Yudi. Ya, mereka tuh jangan akan mengkaji itu 1+1 sama dengan 1 juga masih penting kita kan begitu. Ya, yang lain lagi apa Mbak Yudi? Ya kan kalau di sini nggak bisa berdiskusi, jadi orang itu nggak nanya-nanya kita lagi. Oke. Mereka itu tetap tanya itu karena memang nggak punya modal. Kemudian Tanyanya mereka nggak itu. Oke, kita bahas tentang hadis 2639 Bang Adit. apa lagi? Hadis 2639 yang menyusukan orang dewasa itu. Ada siapa itu? Udah kita bahas aja walaupun ini agak memalukan, tapi memang ini kan itu untuk pengususan yang menyusukan dewasa itu yang alim yang ditusukan sama apa? Kita fokus dulu. Ini 2639. Iya, nanti apa namanya? Ibu Korita, Imam Muslim kan, gitu. Hadis. Hadis 2639. Hadis. Kemarin itu yang tulis itu apa ya? Hadis Bukhari kayaknya, Bang. Ya, itu ada. Memang itu waktu itu kan ada kisahnya. Ya. Sekarang Nomornya. pada nih jelaskan 2639 kita jelaskan satu-satu seperti apa orang satu orang. Oke. 2639 Bang Adit. Ya, bentar, saya buka ini ada kitabnya saya. Oke, pada nih dulu. Ya itu kan ada orang yang sudah dewasa, artinya orang sudah akil balik ya, berada di rumah perempuan ya kan, dianggap sebagai anak asuh lah. Nah, karena dia kan karena sudah satu rumah, namun tidak ada hubungan darah. Dan orang ini, laki-laki ini, ya, itu sudah menginjak dewasa, dalam arti kata sudah balik ya. Itu kan Hadis sudah riwayat Muslim. Ya, lanjut Pak ada nih. Jadi karena dia sudah dewasa, maka oleh sang perempuan yang pemilik rumah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si bulan ini sudah dewasa karena dia bukan muhrim saya kan, kata dia kan. Itu bagaimana? Dia sering juga melihat nggak pakai kerudung kan, dalam satu rumah itu kan. Nah itu bagaimana hukumnya? Begitu. Contoh lagi ini aja kayak simpelnya, kita ilustrasikan. Mbak Yuni ini kan punya anak asuh lah, tapi bukan ada kaitan dengan darah. Punya anak asuh yang notabene-nya sudah dewasa atau sudah akhir balik atau lebih kurang umur 16 tahun. Kita anggap aja umur 16 tahun yang laki-laki dewasa yang sudah balik itu, maka lagi bertanya kepada Rasulullah, 26 ya Rasulullah, 26 Oh, 18 bulan. Iya, lanjut pada nih. jadi setelah Mbak Yuni bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sementara sebulan ini kan sudah balik, saya sementara di rumah ini kan sering buka kerudung, kan ingin bebas ya kan. Nah, melihat Mbak Yuni tidak pakai kerudung, nah itu kan bagaimana hukumnya? Apakah berdosa? Ya. Nah makanya Rasulullah menjawab dengan guyonan. Itu guyonan sebenarnya Mbak Yuni. Oleh karena itu maka Rasulullah katakan, kalau disusukan bagaimana? Sangat tawa itu sebenarnya kan nggak mungkin. Itu kalimat satir masalahnya. Jadi ada bahasa kiasan untuk menyindir. Tapi memang disusukan tapi makanya diperah gitu loh Pak Dani, bukan dikasih susu di NFT betul. Nih oke
banyak nih, udah ada 3 lembar. Oke. Salim adalah iya ya. Salim adalah anak sendiri, maksudnya anak adopsi, tahu sendiri. Ketika Allah mengharamkan adopsi anak, maka Salim secara otomatis berubah menjadi orang asing dan tidak boleh lagi masuk rumah Abu Hudzaifah dan Talha. Rasul menyuruh menyusuinya supaya bisa masuk rumah lagi, berlaku untuk Salim dan orang-orang sepertinya. Khusus untuk Salim saja, tidak boleh diterapkan oleh orang lain. Dalilnya hadis riwayat Muslim 2641. Banyak sekali yang hadis-hadis lain yang cuma pendapat Aisyah, ya, pendapat bahwa menyusui waktu besar banyak pendapat yang belum. Sebenarnya namanya menyusui itu sebagai mahram itu kan ketika anak kecil itu berumur di bawah 2 tahun, jadi anak susuan karena menjadi darah daging. Yang ini karena ini si Salim itu anak angkatnya dari kecil, dan itu kayak ya seperti itulah kronologinya. Oke, yang lain bisa jawab lain, silakan. Kasihan deh. Makanya tadi saya katakan yang asuh tadi yang sudah besar jadinya, secara hukum Islam kan dia kan tidak boleh melihat auratnya wanita, dan wanita juga tidak boleh menampakkan auratnya kepada laki-laki yang sudah balik. Itu memperlihatkan auratnya wanita. Ya, makanya dia bertanya ke Salim ini kan, Uzaifah ini bertanya istrinya itu, maka Rasulullah ambil Mas Kecil itu disusui aja, akan begitu. Maksudnya apa? Makanya kita harus tahu konteksnya di sini. Konteksnya siapapun dia, apakah anak asuh atau anak angkat, itu tidak boleh melihat aurat wanita. Itu intinya. Jadi intinya di sana. Walaupun dia anak angkat ataupun anak asuh dari kecil, misalnya kan, kemudian dia tidak ada hubungan darah dengan kita, maka kalau dia melihat aurat yang mama angkatnya ini nggak boleh. Itu persoalannya. Nggak bisa dikatakan, oh karena sudah diasuh dari kecil. Begini Pak Dari, begini. Ini kan hadis. Oke, ya kita sudah dengarkan. Jawabannya saling bohong membohongi, saling begoders membegodersin, saling dongoler saling mendongoler. Enggak ada satu juga jawabannya yang bisa diterima oleh akal sehat. Makanya Yuni kalang kabut. Walaupun hadis itu memalukan katanya, ya memalukan, ya memang sangat memalukan. Saya menjelaskan Pak. Sebentar Pak Firman, sebentar ya. Muslim sebentar, sabar. Ya biar saya turunin dulu nih. Oke, jadi begitu ya. Jadi tentang 50.000 tahun dan 1.000 tahun kita lihat dulu permasalahannya. Oke, ini memang tadi itu Balidara si Firmannya itu. Iya, biarin aja. Dia nggak bisa jelasin 1000% saya taruhan, dia nggak bisa jelasin. Ya. Ambigu tuh ayat. Ya, kita lihat dulu ya mengenai kadar ini ya. Oke, kita bandingkan dengan KBBI. Ini saya share screen sebelum kita bahas ya teman-teman. Sabar dulu. Oke, kita lihat sama-sama di sini ya.
Di sini dikatakan malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan. Ini bukan konteksnya. Ini bukan konteksnya. Tetapi yang menjadi konteksnya itu adalah sehari yang kadarnya katanya ini menurut Tuhannya sendiri. Yang ngomong ini Tuhannya sendiri, sehari kadarnya 50.000 tahun. Sehari. Kadar itu ukuran, Pak. Kadar itu Ya, ukuran. Ya, nanti kita lihat arti kadar sebelum itu. Kemudian di Al-Hajj dikatakan dan meminta kepadamu agar azab itu segerakan, padahal Allah tidak sekali menyalahi janjinya dan sesungguhnya. Ini konteksnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun. Di atas sehari kadarnya 50.000 tahun. Di satunya 1000 tahun. Ini yang jadi masalah. Bukan soal jarak. Bukan soal apa-apa. Bukan soal katanya jalan semut ke Monas. Terus mengenai penghitungan naik onta segala macam pakai analogi yang akhirnya simpang siur. Beko lah yang ngangkut tanah sekian ton ini. Enggak. Di sini sehari. Sehari itu 24 jam. Yang satu kadarnya 50.000 tahun kadarnya, yang satu 1000 tahun. Kita lihat arti kadar. Keduanya berbicara tentang keadaan, yaitu satu hari atau yang sehari. Dan kadar, apa itu kadar? Kita lihat KBBI. Kadar, ya etimologi kadar, yaitu kekuasaan, kuasa, kekuatan, ya, ketentuan, ya sifat kodrat, itu etimologinya. Tapi secara etimologi yang benar di sini adalah ukuran untuk menentukan suatu norma, isi atau bagian, nilai, harga, lebih kurang. Ya, jadi kadar di sini adalah nilai. Kadar ini adalah isi. Kadar ini adalah norma, ya, ukuran. Jadi ukurannya atau normanya atau isinya yang satu 50.000, yang satu isinya 1000. Coba pakai logika, akal logika. Kalau mereka punya akal dan logika, itulah begodersnya mereka, karena mereka tidak pernah mau belajar. Mereka membela secara membabi buta, tidak mengerti isi kitabnya sendiri, tidak pernah mendalami dan memahami isi kitabnya sendiri. Kita nggak perlu lihat ini. Kita nggak perlu lihat ini. Ini kita ini aja. Coba kita hilangkan ini. Ayo. Sehari kadarnya 50.000 tahun. Sehari seperti 1000 tahun. Yang satu 50.000, yang satu 1000. Begitu. Itu yang mereka tak pahami. Dan otak mereka tidak sampai ke situ. Oke, silakan. Siapa yang mau tanggapi? Saya tidak. Saya tanggapi dulu. Satu. Silakan. Pak King David dulu, silakan. Jadi begini, ayat ini sebenarnya memang sudah bertentangan satu dengan yang lain. Sangat bertentangan. Jadi mereka mau ambil dari sisi ayat pertama atau ayat kedua pun mereka tidak bisa menjelaskan dengan sempurna. Karena ambigu sekali, ya kan? Satu hari 1000 tahun, yang satunya lagi 50.000 tahun. Bagaimana menghitung kalau dikatakan itu kecepatan cahaya? Tadi kata si Firman di chat dia bilang itu adalah kecepatan cahaya seperti yang sudah dihitung oleh NASA. Pertanyaan saya, memang ada yang tahu jarak dari bumi ke Arsi berapa jaraknya? Arsi di mana saja seluruh dunia Muslim tidak ada yang tahu. Arsi itu ada di mana? Apalagi kita bicara jarak, kecepatan cahaya. Nggak usah kita bicara Arsi, teman-teman. Kita bicara planet saja yang terjauh dari bumi ini.
Kan ada jutaan planet di bumi ini. Planet yang terjauh itu yang mana? Berapa kecepatan cahaya bisa sampai di sana? Bukan 50.000 tahun lagi. Belajar itu tentang NASA itu, planet-planet itu. Ya, planet saja sudah memakan jarak itu lebih dari 50.000 tahun satu planet ke planet yang lain. Jadi jangan bicara arsi, jangan bicara surga. Ya, di mana tempatnya aja pada nggak tahu kok, sosok tahu semua. Nggak ada yang tahu. Ya, jadi mau bicara kecepatan cahaya dari NASA, perhitungan begini, nggak ada yang tahu. Sekarang kita bicara di alam gaib, ya kan? Di alam yang penuh dengan adikodrati, yang di luar jangkauan manusia. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kalau malaikat itu jaraknya sampai 50.000 tahun bolak-balik ke surga? Berarti umur si Muhammad jadi berapa? Kalau memang perhitungan bumi seperti itu. Gak ada manusia hidup. Belum nyampe aja sudah mati semua. Jadi itu ayat memang sangat ambigu dan bertabrakan satu dengan yang lain. Tidak ada satu muslim saya lihat, bahkan Christian Prince saja sudah berdebat dengan syekh-syekh yang hebat-hebat di luar negeri. Tidak ada satupun syekh yang bisa menjelaskan itu. Apalagi orang Indonesia yang jelas hanya bisa menghafal Al-Quran, tidak tahu artinya, bisa menjelaskan ini. Kita sudah lihat tadi bagaimana si Aditya dan rekan-rekan ustadz-ustadz yang lain semua. Tidak ada bisa menjelaskan. Ya, boro-boro bisa menjelaskan. Satu ayat saja mereka kebingungan. Apalagi di compare 1.000 sama 50.000, lebih bikin dia mabuk lagi, nggak bisa jelasin. Ya, terus yang kedua, yang ayat menyusui orang dewasa itu Pak Lidaraya. Nah, ayat menyusui orang dewasa itu kan sudah ada, mushafnya sudah turun katanya. Ya, menurut kepercayaan mereka kan turun dari langit, sudah diturunkan dan sudah disimpan Aisyah di bawah ranjangnya. Nah, anehnya kok bisa dimakan sama binatang jinak, kambing atau sejenisnya. Kok kambing bisa doyan itu mushaf? Ya kan? Kalau itu sudah diturunkan, kata muslim seluruh dunia menghafal. Nah, ini tidak ada satu muslim pun yang menghafal ayat itu. Jadi ngomong opo, ya tidak bisa membuktikan. Padahal itu sudah diturunkan katanya. Menyusui orang dewasa 10 kali dan ayat hukum rajam itu sudah jelas, sudah ada, mushafnya sudah ada. Kalau muslim mau berkelit lagi, saya kira udah nggak bisa lagi karena sudah turun, sudah ditulis bahkan, ya, lalu dimakan kambing. Nah, kalau dikatakan semua menghafal ayat itu, masa satu orang pun nggak ada yang hafal? Coba itu dijelaskan. Silakan teman-teman yang lain melengkapinya. Tuhan berkati. Boleh saya bicara, Bro Lidara? Sebentar. Silakan. Ya, Urutannya. jadi saya mau menggenapi apa yang disampaikan oleh Sakit. Ya. Jadi cerita satu hari akhirat 1.000 tahun, ya, itu sepertinya mengadopsi, menjiplak di kitab 2 Petrus 3 ayat 8, di mana bunyinya di dalam, akan tetapi yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di depan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Dan juga diambil dari, mengadopsi juga dari kitab Mazmur 90 ayat 4. Karena di matamu 1.000 tahun sama seperti satu hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran malam. Umur manusia relatif paling rendah dibanding jin maupun malaikat, di mana manusia masa rata-rata kurang dari 0. Nah, ini yang dinarasikan ini di Mazmur, ini dinarasikan lagi ke hal-hal yang tidak masuk di akal. Nah, sekarang untuk membantah ayat-ayat atau wahyu-wahyu yang diterima oleh Muhammad, itu kan sudah jelas bahwa ada itu suatu kebohongan. Karena di mana dituliskan di kitab mereka itu Al-Ma'arij 70, di mana dikatakan di dalam malaikat Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.
Nah, sementara apa yang dikatakan oleh King David tadi, jadi ayat-ayat yang turun, wahyu-wahyu yang turun itu terbantahkan kebohongan, sangat jelas. Jadi yang disampaikan oleh King David itu ya sangat mendasar. Ada ayatnya di Al-Ma'arij 70, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi juga sangat jelas bahwa ini perkataan satu hari akhirat itu diadopsi dari kitab 2 Petrus ayat 3 di Petrus 3 ayat 8. Jadi sangat jelas. Nah, jadi untuk membantah ayat wahyu-wahyu yang turun kepada Muhammad itu berarti cerita dongeng, berarti hayalan. Ini sudah jelas karena ini ada dalilnya di Al-Ma'arij. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak Ifrit Insaf dulu. Silakan Pak Cengkeh, sebentar sabar. Pak Ifrit Insaf dulu, silakan. Tanggapannya. Iya, terima kasih Pak Lidara. Iya, gini Pak Lidara. Setelah mendengar percakapan antara Yuni Hudhud sama itu siapa Ataliang Khairi itu, ya toh. Nah, ini mereka itu seperti orang lagi bingung bertanya sama orang bingung gitu. Iya. Jelas, ya toh. Jelas ditanyakan. Tadi acara jarak yang 150.000 tahun, yang 10.000 tahun. Kok nggak bisa menjelaskan itu bagaimana? Padahal itu kan iman mereka gitu kan. Nah terus katanya mereka ini umat berpikir. Nah yang dipikir mereka itu apa itu loh. Itu satu. Yang kedua masalah menyusui orang dewasa tadi. Katanya ayatnya sudah turun, disimpan di bawah kasur. Oh tiba-tiba ada kambing masuk kamar ngambil itu tuh, kambing itu tahu dari mana ada ayat di situ gitu loh. Itu aja. Jadi pertanyaan saya ini orang, aduh ini cerita apa lagi gitu loh. Heran saya, kok mereka imani gitu loh. Mereka tuh yang dipikir apa ya. Saya rasa itu dulu Pak Lidara. Mungkin Pak siapa ini, Pak Cengkeh ya mau meneruskan, silakan. Bro Lidara, silakan. Shalom, silakan. Mulai kepanasan semua. Tapi palsu, dongeng-dongeng mulai. Pak Lidara, aku lihat di sini, ini alamat kan tidak konsisten ya. Yang pertama bilang 50.000, yang kedua 1.000 tahun. Tidak tahu mengapa. Banyak ayat yang tidak konsisten ya. Kalaupun mereka berkelit ya, dibilang yang itu kan satu hari Allah itu sama dengan 50.000 waktu malaikat ya. Loh, masa waktu malaikat lebih lama dibandingkan waktu manusia? Itu juga nggak pas logikanya kan. Harusnya waktu manusia itu lebih lama dibandingkan malaikat, betul nggak Bro Lidara? Itu kan tadi mau bilang kan. Lalu kalau dibilang itu di waktu di mana, di neraka? Kalau saya tahu di neraka sudah nggak ada waktu lah, sudah kekekalan ya, kekal, nggak tahu lagi waktu apapun sudah nggak ada lagi Senin, Selasa, Rabu, bulan 1, 2, 3, 4, oh no way, nggak ada lagi, udah kekekalan, nggak ada lagi parameter waktu itu saya lihat. Jadi mereka jelas itu satu ukuran dan jelas. Satu bilang 50.000 satu hari, satu itu waktu Allah, 50.000 satu hari, 1.000 waktu manusia, surga manusia, jelas. Kalaupun dikaitkan ke malaikat itu justru bumerang ya. Masa malaikat lebih lama waktunya dibandingkan manusia, itu nggak jelas. Sini saya lihat Bro Lidar, tidak konsistennya alam mereka sama lah waktu dulu, waktu ngasih aturan bersolat melalui nabinya ya, melalui gua hiro bla 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 3 kali sehari kan jumlahnya. Lalu kemudian waktu si Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, kok tawaran pertama 50 kali sholat? Ya kan harusnya kan dia konsisten. Apa yang sesuai dengan Al-Quran saya beritahu kan 3 kali saya tawarkan, harusnya gitu loh bro. Ya logikanya. Tetapi biasalah mungkin agak lupa-lupa lah. Nah, kalau mengenai si Aisyah nyusu itu, oke lah mereka bilang banyaklah nanti beholder sini menyesuaikan bla bla kondisi yang jelas. Itu di Mesir sudah mulai diaplikasikan ayat itu. Dan juga ini sudah dibuka oleh Abi Saifuddin beberapa hari yang lalu. Silakan itu lebih lengkap lagi, lebih pas. Oke, sekian dulu Bro Lidara.
Maafkan dongeng-dongeng. Amin. Amin. Ya, belum lagi saya tanya ini, Pak. Yang satu Tuhannya suruh dia bunuhlah dirimu. Yang satu jangan membunuh dirimu. Wah. Ini Wah, lebih itu? parah lagi. Bayangin ada satu orang ya. Iya, makanya yang tadi 50.000 sama 1.000 tahun aja mereka bingung, apalagi yang ini. Ambiar. Oke. Itu minggu depan itu. Untuk minggu depan. Oke, lanjut. Pak, siapa? Pak Otak Lontong dulu tadi. Pak Jeki yang sudah duluan. Silakan, Pak Jeki. Ya, shalom. Shalom. Ya, luar biasa ya, saya sudah mendengar apa yang disampaikan para begoders ya. Jadi memang begoder sekali memang. Jadi sesama mereka pun akhirnya berusaha untuk saling mendukung gitu. Padahal penjelasannya semua cakar-cakaran gitu ya. Nah, jadi memang pada saat kita baca ayat itu udah beda ya, pikiran alam sadar kita yang waras ini ya, itu udah melihat itu berbeda gitu. Jadi mereka yang menjadi tidak waras ketika membaca itu berusaha melogikkannya kan begitu. Nah, belum kita masuk lagi misalnya ada satu hadis ya juga berbicara bahwa Allah itu turun dalam sepertiga malam. Nah, itu lebih bingung lagi kan. Sudah jauh-jauh malaikatnya jalan, tiba-tiba Allah yang lagi turun gitu kan. Nah, misalnya seperti itu kan, itu lebih tidak masuk akal lagi. Karena dalam hadis itu juga ada berkata bahwa dalam sepertiga malam itu Allahnya turun gitu ke bumi. Nah, kemudian bagaimana ya? Nah, jadi kan pada saat kita melihat antara 10.000 dan 50.000 ya, itu jelas adalah sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Nah, kalau mereka mungkin mau mengopi apa yang mungkin dikatakan seperti di dalam Mazmur misalnya begitu. Nah, itu itu sangat berbeda sekali. Contohnya di dalam Petrus ya, di dalam Petrus itu juga ada kalimat yang sama, tapi kalimatnya itu clear gitu. Kalimatnya itu jelas, tidak memberikan kita pertanyaan lanjutan. Misalnya dalam 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1.000 tahun. Nah, itu kalimatnya tidak berhenti di situ. Dan 1.000 tahun sama dengan satu hari. Nah, jadi lengkap gitu loh. Tidak berhenti kemudian satu hari sama dengan 1.000 tahun, titik, ya kan? Nah, tapi Alkitab menjelaskan 1.000 tahun lanjutannya sama dengan satu hari. Nah, jadi Halo, Pak Jeki. putus dia. Oke, sambil menunggu itu, kenapa mereka saling membegoderskan diri masing-masing? Walaupun semua pertentangan dan semua tidak ada yang sama, mereka bingung sendiri karena mereka menghindari ini, Pak. Mereka berusaha menghindari ini. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari ini. Iya. Ya, karena mereka menghindari supaya Al-Quran ini tetap dari Tuhannya katanya. Padahal Tuhannya sendiri sudah ngomong, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allahnya, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jika ada pertentangan, berarti itu bukan dari Tuhan. Ini yang mereka hindari. Ini yang mereka bagaimana jungkir balik, ya salto kemana-mana, bingung. Karena si Yuni agak, walaupun knalpot bocor, mungkin otaknya mulai agak sadar. Karena dia baca gitu. Karena dia baca Agak sadar ini. ya. Ya, agak sadar. Agak lempeng.
Agak lempeng Pak Lidara. makanya makanya dia ngotot. Masih ada rekamannya lain, mereka saling cakar-cakaran. Tetapi karena itu mereka mau mempersatukan persepsi, walaupun pandangannya tadi kita dengar dari 4 orang yang memberikan jawaban timbul 20 jawaban. Jadi mereka sendiri bingung. Ya itu makanya cocok, mereka adalah umat kebingungan. Karena apa? Mereka menghindari ini yang jelas. Iya, mereka mau jawab satu pertanyaan malah timbul puluhan pertanyaan lain tuh. Betul. Nah, makanya mereka berusaha pokoknya cari pembenaran supaya menghindari ini. Walaupun harus bertakiah. Karena menghindari ini, ayat ini. Ya. Ini yang paling mereka takuti kalau kita menunjukkan adanya perbedaan. Oke. Lanjut. Pak Otak Lontong, silakan. Shalom, Pak Lidara, shalom semuanya. Iya, tadi kalau nggak salah Pak Jeki bilang dari satu pertanyaan, mereka membutuhkan 10 takia. Untuk menutupi 10 takia, mereka butuhkan 1000 takia, Pak. Ya, jadi nggak selesai. Jadi itulah kalau sesuatu yang dibangun dengan bukan dengan kebenaran, ya perlu dusta untuk menutupi dusta-dusta selanjutnya gitu. Jadi nggak akan habis-habis, Pak. Dan akhirnya mereka bingung sendiri, kecebur sendiri. Kan sekarang ini yang membatasi mereka kan sebetulnya dengan ini mereka sendiri membatasi apa iman mereka kan, Pak. Sebenarnya kalau mereka meyakini alam roh aja udah selesai kan pertanyaan ini semua. Perjalanan roh itu kan selesai gitu. Tapi karena mereka tetap menganggapnya semua secara physically harus dilakukan secara fisik, ya hitungan matematikanya bingung. Contohnya nggak usah 50.000 tahun lah Pak Lidara, 1000 tahun aja, 1 hari di sana, 1000 tahun di sini. Waktu dia Isra balik lagi, udah umur berapa dia Pak? Keluarganya. Kan pertanyaan gitu. Benar nggak Pak Lidara? Halo? Teman-teman? Ya harusnya begitu ya. Ya, lanjut. Dengar ya, misalnya dia berangkat, dia bilang dia kan ada yang masih pertentangan di antara mereka yang tentang Isra Mi'raj itu. Jadi artinya sudah berapa ratus tahun tuh dia tinggali dunia ini waktu dia balik lagi. Bilanglah kayak Pak King bilang dia bisa tahan tanpa oksigen dan sebagainya. Tapi begitu balik-balik kan semua anak-anaknya udah pada meninggal, istrinya udah pada meninggal. Mana mungkin lagi dia bisa balik dengan sekian jam, dia masih bisa paginya bisa ngelanjutin sholat lagi. Jadi kan ini semua sesudah mereka sendiri yang mengkontradiksi mereka, Pak. Nah, akhirnya mereka bingung. Mungkin, Pak. Mungkin kalau mimpi. Iya, jadi ya satu-satunya harus mimpi, Pak. Kalau nggak mimpi ya mereka mau ambil perbandingan macam mana nih? 1 hari yang 50.000 hari di bumi sama di harinya sisi Allah, atau yang 1000. Ambil 1000 pun masih nggak masuk hitungannya. Jadi ya satu-satunya hanya mimpi. Cuma mimpi lah ya, mimpi artinya kan perjalanan roh. Perjalanan alam mimpi kan sama dengan perjalanan cuma satu aja kuncinya. Kalau mereka mengakui Isa itu adalah Tuhan mereka, selesai itu. Nggak perlu bohong, nggak boleh tipu menipu. Nggak akan ada lagi tipu menipu. benar. Tapi untuk menghindari Isa itu adalah Tuhan, mereka buat jadi manusia biasa untuk mengangkat nabi yang satunya gitu. Jadi ya itulah, mereka berusaha menghindari ayat itu tadi. Jadi mereka saling, termasuk nabinya sendiri yang katanya umi, padahal sang nabi masih bisa membaca. Bahkan dia membacakan mushaf atau lembaran-lembaran. Itu mereka putar jungkir balik kiri kanan atas bawah supaya menjadikan sang nabi buta huruf untuk menghindari bahwa dialah penulis itu. Silakan yang lain, kemudian Pak Westerling, silakan Pak Westerling. Ya, kalau untuk menanggapi daripada mereka, satu menjadi pertanyaan
sampai hari ini tidak ada yang bisa jawab. Ketika Tuhan menciptakan manusia, mengambil dari sumber mani dan ini sperma. Jadi menjadi pertanyaan saya terus, sperma siapa yang dia pakai untuk menciptakan manusia? Itu kan aneh dan lucu. Jadi kalau orang mau bisa mikir, bisa terbuka pikirannya, akan mungkin. Maka ketika manusia itu diciptakan dari sperma binatang ya, karena binatang lebih dulu diciptakan. Kalau Tuhan punya sperma nggak mungkin. jadi itu yang menjadi acuan agar kita bisa terbuka pikiran untuk memahami mana firman Tuhan yang sebenarnya. Nah, begitu saya rasa ya. Mungkin sampai situ saja, mungkin teman-teman yang lain. Oke, silakan. Oke, Pak Forest Gump, silakan Pak Forest KH Forest Gump, silakan. Salam semuanya kawan-kawan. Salam. Kasih Pak Lidara. Jadi begini sama si Juni tadi ya. Juni. Dia bilang tuh sangat memalukan. Jadi mulai sadar kan. Tapi apa yang dikatakan sama mereka ini ya, berkoris ini, semua itu saya lihat cuma asumsi. Jadi kalau begini cara-cara mereka tidak mau balik ke Alkitab mereka, ke kitab mereka, atau membuka dalil-dalilnya, sampai selamanya pun mereka ini akan berkoris terus, nggak akan pernah bisa pintar. Karena mereka menjelaskan itu dari satu orang ke satu orang bertanya dan asumsi-asumsi semua gitu ya. Nah, kalau asumsi semua yang mereka narasikan di sini, sampai kapan sih mereka ini bisa pintar? Dia sampai tua-tua tuh kayak Pak Dhani tuh kayak gitu, masih tetap baca bergolders gitu ya. Apalagi dengan jawaban Pak Dhani tadi mengatakan itu Rasulullah bercanda. Rupanya Rasulullah ini senang bercanda juga ya. Tapi bercanda dengan sangat memalukan gitu ya. Iya. Dengan sangat kalau saya bilang candanya itu sangat memalukan. Jadi di mana otak mereka ini ya? Mereka benar punya hadis-hadis. Kenapa dari tadi saya lihat tidak ada satu orang pun yang mencoba membuka hadisnya, mencoba mencari penjelasan di sana. Tapi mereka memberikan pendapat pribadi masing-masing. Nah kalau pendapat pribadi masing-masing kayak gini, dan katanya pernah ustadz siapa gitu berceramah kayak gitu. Kalau mereka selalu bertanya kayak gitu, yang mereka terima adalah kebohongan dari satu orang kebohongan, yang selalu jadinya kebohongan itu kebohongan. Jadi seperti yang dibilang tadi itu, kebohongan yang satu bukan pertanyaan. Nah, jadi begini cara-cara mereka ini ya, ini memang sesuatu hal yang saya bilang tuh sampai selamanya pun mereka ini akan tetap bergodes. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi dulu ya, perbandingan kadar ya, mereka ini juga tidak pernah belajar geografi kalau saya bilang. Kalau dari penjelasan mereka tadi ya, itu bagaimana skala ya dalam peta. Kalau dikatakan dalam skala satu peta itu 1 meter, 1 sentimeter dalam kertas, itu actualnya itu tergantung ukuran skalanya. Nah, di sini mereka, kalau saya lihat dari penjelasan mereka tadi, asumsinya tuh lari ke situ. Nah, kalau 1 sentimeter di atas kertas, kalau kita bilang 1 berbanding 55 juta, artinya 1 sentimeter di atas kertas, actual jaraknya itu, ya berarti 50.000 atau 5 kilo di actual distance-nya gitu ya. Nah, jadi mereka ini nggak ada satu orang pun yang saya lihat bisa menjelaskan dengan baik di situ. Itu aja dari saya Pak Didara. Iya, benar Pak Forest Gump. Ya maklum lah, mereka kan begoder semua, tapi nggak sadar atas kebegodersan mereka. Oke, ke Pak Timothy. Waduh. Pak Timothy. Siang, Pak Lidara. Siang, shalom, silakan. Shalom, Pak. Terima kasih teman-teman ya, di Lung dan di Lecet.
dari ini teman-teman yang di Lepcet dan Bali Darah ya. Al-Quran itu kan firman Allah, betul nggak Bali Darah? Betul, mereka akui. Nah, Kita juga menghargai. Oke, betul, kita hargailah. Nah, coba perhatikan semua teks Al-Quran teman-teman. Coba kita uji ya, bentar ya. Nah, Al-Quran itu Allah yang berbicara kepada Jibril. Oke, kita sepakat. Nah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Terakhir, Muhammad menyampaikan apa? Menyampaikan perkataan Allah atau Jibril Untuk ditulis. perkataannya yang ya ditulis. Terus, nah ketika misalnya, jadi kita belajar bahasa Indonesia juga nih. Ketika Allah menyampaikan kepada Muhammad, itu kan kalimat langsung. Ya kan? Itu kan kalimat langsung. Iya. Nah sekarang, ketika Muhammad menyampaikan kepada umatnya, menjadi kalimat tidak langsung. Coba kita uji salah satu contoh. Ayat Al-Quran. Dari 6.000 itu. Contoh lah. Nih, lebih gampangnya gini. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan adalah pernyataan Yesus Kristus di Pulau Patmos kepada Rasul Yohanes. Yesus langsung ngomong kepada Rasul Yohanes. Katakanlah ini kepada 7 jemaat. Ada jemaat Efesus. Ya kan? Ini loh yang kamu sampaikan kepada jemaat ini. Dan itu yang ditulis. Ya. Artinya perkataan yang diterima oleh Rasul Yohanes dari Yesus Kristus, inilah yang kamu sampaikan. Jemaat di Efesus. Benar nggak? Iya, betul. Ya, kemudian jemaat di Tiatira misalnya. Contoh misalnya di jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Diceritakanlah itu apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasul Yohanes, itu yang disampaikan kepada ini. Dan perkataan itu ditulis. Nah sekarang Al-Quran. Perkataan Allah itu yang disampaikan atau gimana? Apakah menjadi kalimat langsung, menjadi kalimat tidak langsung? Atau salah satu contoh deh, Pak Lidara, coba dites, buka salah satu ayat Al-Quran. Iya. Sembarang random, salah satu aja. Ini aja tadi. Pak Lidara. Ini, ya. Sebentar. Ini. Satu aja di random. Ya, sebentar kita buka. Nah, itu kan dari Allah. Kemudian ke Jibril, kemudian kepada Muhammad. Oke, ini aja. Oke. Kata-katanya apa nih Pak Lidara? Kecil banget ya saya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan. Ini kan orang yang berkata. Benar. Jadi kita jadi kalimat yang Teman-teman, coba belajar bahasa Indonesia deh. Coba belajar bahasa Indonesia. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah ini orang yang nyatain. Seharusnya kalau orang yang langsung berbicara kepada beliau, ya kan ngomong, maka apakah mereka tidak memperhatikan ini kalau kiranya Al-Quran itu bukanlah apa nih dari sisi saya? Sisiku. Itu aja. Ya dari sisiku. Coba deh, perhatikan teman-teman. Coba perhatikan dengan teliti semua ayat Al-Quran itu. Kalimat yang di atas itu kepada Jibril kepada Muhammad kepada ini. Nah, kalau di Alkitab jelas. Coba baca kitab Wahyu, itu saja. Ya, kalau di Alkitab jelas kalimat langsungnya kalau Yesus yang berkata dia pasti memakai tunggal, kata tunggal. Aku berkata kepadaku. Itu kalimat langsungnya. Nah, kalimat tidak langsungnya adalah kitab Wahyu semuanya. Nah, kita bisa uji kitab Wahyu. Contoh, kitab yang paling gampang ya, Wahyu 2 ayat yang ke-1 kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Yesus langsung ngomong kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, tuliskan ya apa yang saya sampaikan ini kepada jemaat di Efesus. Kemudian kepada jemaat di Smyrna. Itu yang diterima, itu yang dituliskan. Nah, sekarang kalau kita mengacu kepada surat yang tadi ini, yang dikatakan di depan monitor ini, berarti kan menjadi kalimat tidak langsung. Ini kepada siapa disampaikan? Kalau kalimat langsung, harusnya pakai ku di sini. Ada nggak teman-teman? Nah, teman-teman harus cerdik. Dan inilah yang diperdebatkan oleh Christian Prince.
Dia nantang nih salah satu Mas itu. Coba satu ambil satu ayat Al-Quran, satu kandung dari 6.000. Nah, ini yang ngomong. Saya mau tanya, Lanjut. mana yang lebih hebat Isa daripada Allah? Di Al-Quran. Ya tentu Isa tahu hari kiamat katanya kan.